Kita semua mengetahui bahwa Amerika Serikat sering dianggap sebagai negara agresor atau penjajah. Namun, penjajahan yang dilakukan Amerika lebih sering berbentuk penguasaan ekonomi, yaitu dengan mengambil sumber daya alam negara lain. Untuk mencapai tujuan ini, Amerika seringkali menggunakan strategi seperti mengubah undang-undang negara tersebut agar tunduk pada kepentingannya atau bahkan melakukan kudeta terhadap pemimpin yang anti-Amerika, lalu menggantinya dengan pemimpin boneka yang pro-Amerika. Namun berbeda dengan pendekatan sebelumnya, mantan Presiden Donald Trump tampaknya memiliki ambisi untuk memperluas wilayah fisik Amerika Serikat. Dalam rencana besar yang kerap ia sebut sebagai Make America Greater, Trump dilaporkan ingin mengakuisisi Greenland, menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51, dan mengambil kembali kendali atas terusan Panama. Kanada sebagai negara bagian Amerika ke-51. Trump beberapa kali menyuarakan keinginannya untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian Amerika Serikat. Dalam salah satu tweet ucapan Natal kepada Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, Trump bahkan menyebut Trudeau sebagai gubernur Kanada. Trump menawarkan beberapa keuntungan jika Kanada menjadi bagian dari Amerika Serikat. Pajak yang lebih rendah, standar pajak Amerika diklaim akan lebih menguntungkan bagi pelaku bisnis Kanada, dengan potensi keuntungan hingga 60% lebih besar. Perlindungan militer, Kanada akan dilindungi oleh militer Amerika, yang Trump sebut sebagai militer terbaik di dunia. Kesempatan politik, warga Kanada bahkan akan memiliki peluang untuk menjadi Presiden Amerika Serikat suatu hari nanti. Rencana Trump ini disebut-sebut akan dilakukan melalui pendekatan merger atau akuisisi, mirip dengan penggabungan perusahaan di dunia bisnis. Amerika akan mengambil mayoritas kepemilikan, lebih dari 50%, atas aset dan ekonomi Kanada. Trump membandingkan langkah ini dengan penggabungan Texas ke Amerika Serikat setelah kemerdekaannya dari Spanyol. 2. Mengambil kembali kendali atas terusan Panama. Trump juga berencana untuk menguasai kembali terusan Panama, jalur strategis yang sangat penting bagi perdagangan internasional. Terusan ini awalnya dibangun oleh Amerika Serikat, tetapi diserahkan kepada Panama pada 1 Oktober 1979 oleh Presiden Jimmy Carter. Trump menilai tarif tinggi yang dikenakan Panama kepada Amerika untuk penggunaan terusan tersebut merugikan, dan ia juga khawatir atas meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut. Meskipun Presiden Panama, Jose Raul Mulino, dengan tegas menyatakan bahwa kanal tersebut adalah milik Panama, Trump kemungkinan akan menggunakan berbagai strategi tekanan untuk mencapai tujuannya. 3. Mengakuisisi Greenland. Ambisi Trump terhadap Greenland telah menjadi pembicaraan sejak masa jabatan pertamanya. Greenland adalah pulau terbesar di dunia dengan luas sekitar 2,16 juta kilometer persegi atau 6 kali ukuran Jerman, namun hanya dihuni oleh kurang dari 57.000 jiwa. Pulau ini berada di bawah kedaulatan Denmark, tetapi memiliki pemerintahan otonom sejak tahun 1979. Trump melihat Greenland sebagai wilayah yang strategis dan kaya sumber daya alam, termasuk emas, perak, tembaga, dan minyak. Selain itu, lokasinya yang berada di antara Samudra Atlantik dan Arktik menjadikannya buffer zone, zona penyangga, yang penting untuk keamanan nasional Amerika. Untuk merealisasikan rencana ini, Trump menunjuk Ken Houry, seorang pendiri PayPal, sebagai duta besar Amerika Serikat untuk Denmark. Tugas utama Houry adalah melobi pemerintah Denmark agar bersedia melepas Greenland. Trump menyebut pembelian Greenland sebagai kesepakatan real estate besar-besaran, dan menilai bahwa Denmark mungkin ingin melepaskan Greenland karena beban biaya untuk mengelola pulau tersebut dinilai terlalu besar dan tidak menguntungkan. Ambisi Trump untuk memperluas wilayah fisik Amerika Serikat melalui akuisisi Kanada, Greenland, dan terusan Panama menunjukkan pendekatan yang berbeda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Rencana ini, jika benar-benar terwujud, akan memiliki dampak besar secara geopolitik, ekonomi, dan militer, tidak hanya bagi Amerika Serikat tetapi juga bagi dunia. Meski demikian, rencana-rencana ini tentu akan menghadapi banyak tantangan, baik dari negara-negara yang menjadi target akuisisi maupun dari komunitas internasional. Apakah ambisi ini hanya sebatas wacana atau benar-benar akan terwujud, masih menjadi tanda tanya besar.